mempersembahkan. Sumatera Barat. Siapa yang tidak kenal dengan Sumatera Barat? Itu tentang masakan rendang, sejarah, wisata, dan sebagainya. Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Provinsi Sumatera Barat terletak sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Dari utara ke selatan, Provinsi Sumatera Barat ini berbatasan dengan 4 provinsi, yakni Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Bengkulu. Sumatera Barat sangatlah luas. Sumatera Barat juga mempunyai beberapa kabupaten, kecamatan, dan sebagainya. Sumatera Barat ada beberapa tempat tentang sejarah atau peninggalan-peninggalan sejarah, yaitu pertama berada di Pasaman. Pasaman terbagi dua, ada Kabupaten Pasaman dan juga Pasaman Barat. Pasaman adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, dengan ibu kotanya. Kabupaten ini terletak di Lubuk Sekapit. Pasaman. Pasaman adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Lubuk Sekapit. Pasaman mempunyai tempat-tempat bersejarah, terutama berada di Rawa. Rawa adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, Indonesia. Kecamatan ini terdiri 2 nagari dan 18 curug. Sebelumnya, kecamatan ini bernama Rawa Mapatunggul, yang kemudian dipecah menjadi 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Rawa dan Kecamatan Mapatunggul. Sejak era reformasi, Kecamatan Rawa dimekarkan kembali menjadi Kecamatan Rawa, Kecamatan Rawa Utara, dan Kecamatan Rawa Selatan. Kecamatan Rawa juga mempunyai sejarah peninggalan, yaitu tentang peninggalan sejarah Tuanku. Tuanku Rawa. Banyak orang yang tidak kenal dengan pahlawan kita yang satu ini, Tuanku Rawa.
lahir pada tahun 1790. Tuan Kurau adalah panglima perang dan tokoh padri terkemuka. Dia merupakan salah seorang penyebar Islam di Tanah Batak. Tuan Kurau lahir dari pasangan Minangkabau yang berasal dari Rau, Pasaman, Sumatera Barat. Ayahnya berasal dari Tarung, Rau, sedangkan ibunya dari Padang Tinggi, Rau. Pada masa remaja, Tuan Kurau mendalami ilmu agama Islam di Surau Tuan Kunang Tunggu, Koto Aga, dan kemudian melanjutkan di Bonjol. Setelah menyelesaikan ilmu fikih al-Islam dengan predikat Tayyib Jida atau sangat memuaskan, dia dianugerahi gelar Faqih Muhammad. Faqih Muhammad kemudian menikah dengan seorang wanita bangsawan, putri yang dipertuankan Rau. Karena mertuanya bukan seorang penganut Wahabi dan tidak bersemangat untuk menentang penjajahan Hindia Belanda, maka pimpinan pemerintahan Rau diambil alih oleh menantunya yang kemudian bergelar Tuanku Rau. Pada tahun 1816, Tuan Kunang Barampe mengiringi Faqih Muhammad pulang ke kampung halamannya untuk menyebarkan hukum Islam. Di Rau yang dipertuankan Daulat Padang Kunang yang punya pertalian darah dengan kerajaan Pagaruyung, tak ragu-ragu menyosialisasikan hukum Islam tersebut kepada anak kemenakan. Kemudian bersama kemenakannya, Bagindo, Suman, dan Kali Alam, dia menyebarkan ajaran Paderi ke Lamongan, Muaro Setabu, Muaro Bangko, Kotorajo, Silayang, hingga sampai ke Rokan Hulu, Riau. Di wilayah Rokan, dia bertemu dengan teman seperguruannya, Tuanku Tangkusai. Bersama Tuanku Tangkusai, dia mengislamkan masyarakat Padang Sidimpuan, Kotanopan, Padang Lawas, Bakar, dan sejumlah perkampungan di bibir Danau Toba. Tuanku Rau merupakan salah satu panglima perang Padri yang tangguh dengan gigih melakukan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Hindia Belanda di wilayah Pasaman, Kotanopan, Padang Lawas, hingga Padang Sidimpuan. Setelah pasukan Belanda menaklukkan Matur dan Lubuk Skapi pada bulan Oktober tahun 1832, Rau berhasil ditaklukkan. Letnan Bevervoorde, seorang komando atau komandan pasukan Belanda, menemui Tuanku Rau dan membujuknya agar menyerah. Dalam pertemuan ini, Tuanku Rau berdalih akan pergi haji dan menyerahkan pimpinan pemerintahan Rau kepada mertuanya yang dipertuankan Rau. Setelah pertemuan itu, Tuanku Rau menarik diri dan bersembunyi di dalam hutan. Namun, semangat yang dibawakan Tuanku Tangkusai yang baru saja pulang dari Mekah menyemangatinya untuk terus berjuang melawan Belanda, untuk memuluskan penyebaran paham Paderi ke Tanah Batak. Tuanku Rau melakukan penyerangan terhadap pertahanan Belanda di Air Banis, Pasaman Barat. Pada tanggal 28 Januari 1833, Tuanku Rau dihadang pasukan Belanda. Perlawanannya dapat dipatahkan dan dia menderita luka berat akibat dihujani peluru. Kemudian dia dinaikkan ke atas kapal untuk diasingkan. Belum lama berada di atas kapal, Tuanku Rau menemui ajalnya. Diduga jenazahnya dibuang ke laut oleh tentara Belanda. Selain sejarah yang sangat kelam, peninggalan Tuanku Rau, yaitu Masjid Tuanku Rau yang berada di Padang Tinggi, Kecamatan Rau, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Masjid ini masih berdiri kokoh. Di sekitar masjid tersebut banyak sawah-sawah masyarakat. Masjid
Tuan Kurau masih berdiri kokoh hingga saat ini dan sudah beberapa kali direnovasi oleh masyarakat setempat. Masjid ini sangat dijaga oleh masyarakat Parangtinggi karena hanya ini peninggalan dari seorang pemimpin atau seorang yang menyebarkan agama Islam. Masjid ini dulu adalah tempat Tuan Kurau mengajarkan atau mengembangkan agama Islam. Di dalam masjid tersebut masih ada sebuah batu yang digunakan Tuan Kurau sebagai sajadah untuk sholat, dan sekarang batu tersebut terletak di samping mimbar masjid Tuan Kurau yang disemen oleh warga agar terjaga peninggalan seorang yang mengembangkan agama Islam. Sahabat sejarah, sampai di situ cerita vlog kita kali ini. Saya Hasan Pratama dengan NIM 2230304045 dari jurusan Ilmu Perpustakaan Informasi Islam, Fakultas Sosiologi Adab Fakultas. Sampai ketemu lagi. Kalau masih penasaran tentang sejarah Tuan Kurau, silakan datang di Kabupaten Pasaman, Kecamatan Rau yang berada di Parangtinggi. Sampai jumpa teman-teman. Salam literat.